Pada tahun 1913 hingga tahun 1917 di wilayah Cirebon yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu pernah terjadi tragedi berdarah. Tragedi ini cukup heboh di zamannya karena dalam tragedi tersebut banyak etnis Cina yang terusir dari tempat tinggal mereka, dan juga banyak di antara mereka itu wafat, terbunuh. Tragedi ini pada mulanya adalah tragedi pengusiran etnis Cina dari kota-kota yang ada di wilayah Cirebon itu, yang berubah menjadi perang antar etnis. Dan peristiwa itu dalam sejarah Cirebon disebut dengan tragedi Kucir. Seperti apa dan bagaimana latar belakang tragedi Kucir yang pernah terjadi di Cirebon pada tahun 1913 hingga 1917 itu, uraiannya sebagaimana berikut. Tragedi Kucir 1913 merujuk pada peristiwa pengusiran dan pemotongan paksa Kucir etnis Cina oleh sekelompok orang pribumi dari kalangan kaum santri yang berdampak pada perang etnis antara pribumi dan etnis Cina. Peristiwa terjadi pada tahun 1913 hingga 1917 di Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Pecahnya tragedi berdarah yang melibatkan etnis pribumi dan Cina di Cirebon, Indramayu, dan Majalengka pada tahun 1913 tidak datang tiba-tiba, melainkan telah dirancang secara sistematis dan dilakukan secara masif oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tragedi 1913 yang di dalamnya terjadi peristiwa pemotongan kucir atau kepang orang-orang Cina di wilayah Cirebon secara paksa tersebut dikisahkan dalam naskah sejarah Kuncit, yaitu suatu naskah yang ditulis oleh Jakasari pada tahun 1918. Penulis merupakan orang yang terlibat langsung dalam tragedi Kucir 1913. Secara umum, latar belakang pecahnya tragedi Kucir pada 1913 adalah karena kemuakan orang-orang pribumi pada tingkah laku orang-orang Cina kaya di wilayah Cirebon yang sok kuasa. Mereka dianggap sombong, tidak mau berbaur dengan penduduk pribumi, dan gemar menentang peraturan pemerintah. Sikap orang-orang Cina yang semacam demikian itu terjadi semenjak dicabutnya aturan tentang batasan wilayah-wilayah yang boleh dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal orang Cina oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Pencabutan dilakukan selepas orang-orang Cina melakukan lobby politik. Semenjak dicabutnya aturan tersebut, usaha dan bisnis orang Cina merambah ke kota-kota kecil, bahkan ke desa-desa yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam jangkauan tempat tinggal dan usahanya. Kondisi semacam itu lambat laun menjadi pemantik kemarahan orang-orang pribumi. Mereka merasa orang-orang Cina sebagai penjajah di kampung halamannya. Sebab selain tidak hidup membaur dengan orang-orang kampung karena menganggap golongan diri sebagai etnis yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan pribumi, orang-orang Cina juga dianggap merampas mata pencaharian pribumi.
Kemuakan orang-orang pribumi pada etnis Cina yang bertumpuk-tumpuk tersebut akhirnya dapat ditumpahkan selepas berdirinya Sarekat Islam cabang Jawa Barat. Melalui organisasi tersebut, orang-orang pribumi mengadukan masalah yang dihadapi umat untuk segera mendapatkan solusinya. Di bawah kendali Raden Gunawan yang juga merupakan tokoh karismatik di tubuh Sarekat Islam Jawa Barat, maka digelar rapat-rapat khusus untuk mendapatkan solusi menghadapi orang-orang Cina yang dianggap sudah keterlaluan. Pada tahun 1913, rapat besar digelar di Losari, dihadiri oleh kaum santri, ulama, dan bupati. Dalam rapat penentuan tersebut dihasilkan keputusan bahwa orang-orang Cina harus diserang karena mereka adalah penjajah di Pulau Jawa. Di latar belakangi rasa muak penduduk pribumi pada tingkah laku orang-orang Cina, serta didorong oleh hasil keputusan pada rapat 1913 yang digelar Losari, itulah tragedi Kuchir 1913 akhirnya pecah. Serangan pada etnis Cina di bawah kendali Raden Gunawan sebetulnya serangan yang bersifat pengusiran. Tujuan utamanya adalah mengusir orang-orang Cina dari wilayah-wilayah kampung atau kota-kota kecil yang ada di wilayah Cirebon agar mereka kembali ke wilayah-wilayah asal mereka sesuai dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang sudah berlaku sebelum tahun 1905. Serangan tersebut menjadi berlarut-larut dan memakan korban jiwa karena etnis Cina tidak mau diusir dari tempat tinggal barunya. Dengan berbekal kekayaan serta persenjataan yang mereka miliki, etnis Cina mampu mengimbangi serangan. Akan tetapi, kondisi semacam itu justru membuat kemarahan orang-orang pribumi semakin menjadi-jadi, sehingga mereka bertindak lebih brutal dan mengumpulkan massa yang lebih banyak untuk menyerang orang-orang Cina di desa dan kota-kota kecil yang ada di Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Menurut naskah sejarah Kuncit, pengusiran dan serangan pada orang-orang Cina yang dilakukan di Jamblang, Arjawinangun, Pleret, Jatiwangi, Celeng, Lelea, Krimun, Jangga, Sukawera, Losarang Kulon, dan lain sebagainya dikendalikan oleh Raden Gunawan. Model pengusiran dilakukan dengan cara menyerbu kediaman orang-orang Cina. Apabila mereka menyerah, mereka diharuskan memotong kucirnya. Akan tetapi, apabila melawan, maka akan diperangi. Pada prakteknya, pengusiran dan penyerangan pada orang-orang Cina di Cirebon, Indramayu, dan Majalengka ada yang berjalan mulus, ada juga yang tidak. Bagi etnis Cina yang mempunyai persenjataan dan banyak pengikut, mereka memilih mengadakan perlawanan. Meskipun pada akhirnya kalah karena dikepung oleh massa.